kita lebih berfokuskan pada hal-hal positif anaknya ya, perkembangan anaknya. Lalu yang ketiga, ingat menambahkan foto, hasil karya, catatan anekdot, atau video bukti lainnya untuk bisa memperkuat apa yang akan disampaikan di dalam rapor tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada foto, nggak ada hasil karya, atau misalnya catatan anekdot dan lain-lain yang tidak bisa menguatkan narasi kita, itu juga akan membuat kita bingung nanti menjelaskan pada orang tua apakah ini benar terjadi atau tidak. Lalu selanjutnya ada penyajian laporan hasil belajar dapat dituliskan dalam narasi. Ya, benar. Kalau misalnya kurikulum Merdeka ini sekarang wajibnya rapot itu dituliskan dengan narasi. Jadi bukan di tabel-tabel seperti itu, tapi diuraikan dengan narasi. Dan diuraikannya itu sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan masing-masing satuan pendidikan. Jadi boleh ditambahkan dengan alhamdulillah dengan kata-kata seperti itu. Kalau misalnya sekolahnya sekolah non muslim bisa dengan disesuaikan lagi dengan apa namanya kekhasan dari satuan pendidikan tersebut. Oke, sudah diingat ya. Kita menggunakan asesmen sumatif. Yang kedua, berfokus pada hal-hal positif. Lalu yang ketiga, kita harus menyiapkan yang pasti itu adalah teknik penilaiannya dan foto-fotonya ya dan hasil karyanya. Lalu yang keempat adalah apa namanya dituliskan dalam narasi. Oke, kalau kita sudah ingat empat hal itu, kita mulai ya. Oke, sekarang kita siapkan alat tulis. Konsentrasi ya. Oke. Nah, kita mulai baca dulu nih. Ini kita coba yang umumnya saja ya. Kan ada 3 elemen capaian pembelajaran. Nah, kita hari ini akan bahas dulu di nilai agama dan budi pekerti. Ini contoh isi laporan perkembangan nilai agama dan budi pekertinya ya. Saya bacakan ya. Di semester ini, Ananda Gibran semakin mengenali dan menerapkan nilai-nilai dalam agama Islam. Nah, ini itu adalah kalimat pertama itu adalah tujuan pembelajarannya, ya. Jadi disebutkan dulu di semester ini, Ananda Gibran semakin mengenali dan menerapkan nilai-nilai dalam agama Islam. Lalu kita sebutkan juga buktinya di kalimat selanjutnya. Ananda sudah dapat menunjukkan sikap berdoa dengan baik. Ia mampu melafalkan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Kita kasih tahu kegiatannya apa aja, kegiatan belajar dan makan. Serta dapat melafalkan surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Selain itu, Ananda juga bisa melafalkan beberapa Asmaul Husna, serta doa untuk kedua orang tua juga kebaikan dunia akhirat. Ananda sudah mampu mengikuti gerakan wudhu dengan baik, serta mampu mengikuti kegiatan sholat duha setiap hari Jumat. Ananda sudah Ananda sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dengan merapikan alat main yang ia mainkan, merapikan alat makan, serta membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu berarti di paragraf pertama itu adalah capaian dari tujuan pembelajaran yang dilakukan di semester 1 ya. Terus, kalau misalnya di semester 1 itu kan ada semester 2-nya nih. Nah, di semester 2-nya ini kita sampaikan hal-hal yang akan disampaikan nanti di semester 2. Kalau misalnya sekolahnya sudah memiliki tujuan untuk di semester 2, indikator di semester 2 kita sampaikan di rapot semester 1. Di semester depan, kami akan membantu Ananda untuk mengenalkan dan melafalkan lanjutan Asmaul Husna, surat pendek Al-Kausar, An-Nasr, Al-Asr, serta adab masuk kamar mandi. Ananda juga akan diajarkan untuk mengenalkan cara menjaga diri untuk harus tetap waspada dengan orang yang tidak dikenal. Selain itu, Ananda harus bisa menyayangi dan menjaga makhluk hidup seperti tanaman dan hewan sebagai ciptaan Tuhan, serta mengajarkan toleransi budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Nah, ini itu adalah indikator dari capaian untuk semester 2 nanti. Jadi kita ucapkan, jadi setidaknya orang tua tuh punya gambaran nih, nanti di semester 2 kira-kira anak-anak itu apa yang akan dicapai di nilai agama dan budi pekertinya. Jadi ada persiapan untuk orang tuanya juga. Walaupun ini sebenarnya koreksi untuk diri saya ya sebagai guru gitu. Jadi orang tua juga setidaknya akan membantu gitu kalau misalnya kita cantumkan dalam raport. Lalu kita buat juga saran untuk orang tua di rumah di paragraf ketiga. Di rumah, ayah dan bunda dapat membantu Ananda menerapkan kebiasaan beribadah wajib dan mengucapkan doa bersama-sama dalam kegiatan
harian di rumah seperti mengulang Asmaul Husna dan surat pendek yang sudah diajarkan di sekolah. Dalam keseharian di rumah, Ananda juga perlu dilibatkan dalam merawat kebersihan maupun kerapian untuk mengasah kepeduliannya pada lingkungan. Selain itu, dapat diajarkan mengenalkan cara menjaga dan merawat barang pribadi, serta mengenalkan cara menyayangi dan peduli terhadap sesama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, tadi di paragraf pertama itu isinya apa ya? Tujuan eh, pembelajaran dan bukti pelaksanaannya. Kayak capaian tujuan. Oke, tadi itu siapa yang berbicara? Boleh sampai saya sambil ditulis ya. Tadi siapa yang mengucapkan? Iya, Ibu. Teh siapa? Teh Najia. Teh Najia. Oke, terima kasih Teh Najia. Betul sekali di semester. Jadi di paragraf pertama itu adalah pencapaian di semester 1 tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya di paragraf 2, siapa yang mau jawab? Kira-kira ini semester depan, Ibu. Neng Hanum ya? Iya. Oke. Neng Hanum. Oke, ya betul. Ini adalah untuk semester depannya. Lalu yang ketiga, apa ya? Yang ketiga? Masukan dan saran untuk orang tuanya di rumah, Ibu. Oke, sip. Itu adalah masukan untuk orang tuanya supaya bisa dilakukan di rumah. Jadi paham ya bahwa di dalam saya itu hanya menyampaikan inti-intinya aja. Jadi kayak misalnya nanti teman-teman kalau misalnya membuat ada capaian yang sudah dilaksanakan, capaian untuk kedepannya, dan juga capaian untuk bisa dikembangkan oleh orang tua. Oke ya, kita mulai. Nah, ayo kita coba susun narasi untuk laporan perkembangan. Nah, ini adalah contoh dari format penilaian sumatif yang saya menggunakan. Ada yang tahu nggak ini teknik penilaian apa nih yang saya gunakan? Ada yang tahu? Apa anekdot, apakah checklist, apa? Oke. Wah, semangat banget ya jawabnya, sip. Betul. Ini adalah penilaian checklist. Nah, jadi teman-teman terserah mau pakai penilaian checklist, lebih memudahkan mana. Kalau saya sih, menurut saya sebagai guru ya, lebih memudahkan saya menggunakan penilaian checklist. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh juga untuk apa namanya penilaian hasil karya boleh. Tapi kalau hasil karya biasanya saya digunakan di literasi dan STEAM. Ya, terserah anak-anak yang memudahkan karena kurikulum Merdeka itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuat penilaian. Nah, di sini saya itu membuat indikator. Di sini kan ada apa namanya TP nih. Ada TP nilai agama dan budi pekerti atau tujuan pembelajarannya. Nah, indikator-indikator yang akan saya ucapkan deskripsikan di semester 2 ini, yang pertama, anak dapat mempraktekkan kewajiban agamanya. Lalu di sini ada sudah muncul, konteksnya apa, tempat dan waktu kemunculannya apa, lalu kejadiannya dituliskan. Nah, ini itu sangat memudahkan kita. Saya itu biasanya di akhir apa namanya semester ini. Nah, sekarang udah mulai akhir-akhir nih. Tapi ini juga apa namanya? Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada beberapa indikator sesuai dengan yang dirumuskan di awal. Nih, ada nilai agama dan budi pekertinya, boleh dibaca dulu. Sudah? Oke, ini kita mulai sedikit. Nah, saya kasih contoh dulu satu ya. Nih, di sini saya coba narasikan dari 3 kolom ini menjadi sebuah narasi. Kita mulai. Di semester 2 ini, Ananda Gibran, nih, bentar. Di semester 2 ini, Ananda Gibran sudah dapat mempraktekkan kegiatan. Nah, yang pertama itu kita sebutkan dulu indikatornya apa. Nah, ada ya indikatornya kita sebutkan dulu. Lalu, kalau sudah disebutkan, sudah dapat mempraktekkan kegiatan sesuai dengan agamanya. Lalu sebutkanlah apa namanya kejadian yang teramati. Karena ini ketiganya sama, jadi diucapkannya di awal saja. Karena di sini anak dapat mempraktekkan kewajiban agama. Yang kolom kedua juga sama. Jadi saya satukan saja di kalimat yang pertama ya. Nah, oke, lanjut ke kejadian yang teramatinya. Kita ungkapkanlah buktinya bahwa anak tersebut
sudah pernah mempraktekkan kewajiban agamanya. Nah, di sini disebutkan seperti melafalkan surat pendek An-Nasr, Al-Kausar, dan Al-Asr tanpa dibantu oleh ibu gurunya. Jadi, nih, teman-teman, menurut teman-teman ini akan lebih mudah tidak kalau misalnya dengan penilaian checklist? Lebih mudah, Ibu. Nah, jadi gini ya, jadi gitu ya. Oke, siap. Nah, lalu kita masukkan lagi nih di kolom kedua ini, Ananda juga selalu mengucapkan kalimat-kalimat thoibah. Nih, kita ucapkan lagi seperti Astagfirullah ketika melihat teman yang bertengkar. Oke. Lalu kita masukkan lagi di kolom ketiga. Selain itu, nah ini jadi guru itu harus bisa cari kata sambung ya, supaya paragraf itunya itu jadi nyambung, jadi enak gitu dibacanya. Selain itu, Ananda Gibran juga sudah mengenal adab masuk kamar mandi. Seperti ketika masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Oke, gimana nih? Udah paham? Paham, Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke teman-teman mencoba prakteknya. Mau nanya, Ibu. Oke, boleh. Silahkan. Berarti Siapa itu ini tuh Teh? Siapa sebentar? Hania, Ibu. Teh Kania. Oke, silahkan Teh Kania. Berarti Ibu ini teh penilaian checklistnya harus dimasukin ke lembar perkembangan anak juga atau cuma buat catatan gurunya, Ibu? Cuman catatan gurunya aja. Tapi kalau misalnya nanti apa Teh Kania kalau udah jadi guru ya, nanti Teh Kania mau melaporkannya, boleh laporkanlah fotonya, bukti dokumentasinya. Misalnya nanti Teh Kania membubuhkan foto ketika Gibran masuk kamar mandi, nih fotonya kayak gitu. Jadi boleh diselipkan foto tersebut di dalam raport. Jadi kalau misalnya ini mah hanya untuk catatan guru saja, tidak diberikan pada orang tua ya. Oke. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Karena kita harus konsentrasi banget nih hari ini, ya. Supaya kalau nggak salah nanti Bu Mira itu akan memberikan tugas teman-teman untuk membuat laporan perkembangan. Nanti Bu Mira akan kasih video, terus nanti teman-teman buat laporan perkembangan. Jadi hari ini manfaatkanlah untuk bertanya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti ditanyakan, ada yang nggak paham ditanyakan. Oke? Ibumu izin bertanya. Oke, silakan Teh Nova. Berarti kan ini tuh nggak dilaporin buat orang tua ya. Nah, tapi Kalau apakah catatannya, bahasanya itu apakah harus baku atau misalnya boleh nggak bebas. bahasa biasa aja? Bebas saya itu kenapa di kayak gini kan supaya memudahkan saya untuk nanti mengisi rapotnya. Tapi itu kalau misalnya Teh Naufa ingin supaya apa namanya itu cepat nulisnya atau kayak gimana, boleh itu langsung bahasanya bahasa Teh Naufa sendiri misalnya Gibran masuk kamar mandi pakai tangan kiri gitu ya. Pokoknya di itu ya setulisnya ketika praktek kan emang susah ya. Tapi kalau misalnya nanti Tenova sudah terbiasa juga nanti akan lebih gampang kok. Kalau misalnya Tenova awal-awal memang akan catatannya ya catatan untuk kita pribadi aja gitu. Ini mah saya membuat kayak gini supaya memudahkan kita untuk apa namanya menarasikan nanti di laporan perkembangan gitu. Oke, sip Tenova. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, aduh sebentar, kita hapus dulu. Oke, ya yang pertama kita yang ini dulu ya. Coba teman-teman nih yang tabel yang ini dulu kita coba dulu ya. Coba siapa yang berani untuk mencoba menarasikan pada kolom yang saya lingkari ini. Nggak tahu lingkari, nggak tahu persegi ini nih, pokoknya ditandai. Yo, ada yang mau coba Kak? Oke, Teh Kania, silahkan. Ah, Aku Teh juga Kania. mau nyoba. Oke, silakan Teh Kania. Oke. Dalam hal menjaga diri, Gibran selalu memastikan dan melihat di salah Ibu. Apa? Gimana? Salah Ibu, salah. Jadian lagi. Oke, 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 jadian lagi. So. Saat akan keluar dari gerbang sekolah, Gibran selalu menjaga diri atau mampu menjaga diri dan memastikan bahwa orang tuanya, gimana Ibu?
Yang pertama itu coba ungkapkan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini anak mampu menjaga diri. Anak mampu menjaga diri berarti di Di anak awal sebutin Gibran apa enggak Ibu? boleh disebutkan. Misalnya gini, Ananda Gibran sudah menunjukkan. Nah, Ananda Gibran sudah menunjukkan kemampuan menjaga diri mm-mm. dalam hal Dalam hal dalam hal dituangkan ya. Oke, memastikan dan melihat ojek ojek langganannya sudah menjemput atau belum. atau belum. Oke, kita keep dulu jawaban dari Teh Kania. Oke, ada yang mau mencobanya lagi?